membangun kolonisasinya ini memang berbagai rupa dan bentuk. Kalau Australia beda dengan ketika orang-orang Eropa datang ke New Zealand. New Zealand itu mereka pejuang-pejuang gitu ya, tangguh, sampai di pertandingan rugby ada tariannya itu melawan pasukan Inggris. Kalau di Australia beda, karena penduduk aborigin mereka diberikan rum atau minuman keras lah, sehingga terebutlah semua satu benua Australia. Kemudian bagaimana Belanda datang? Itu kan udah bertempur. Portugis udah masuk duluan, Inggris juga sudah. Nanti mereka ada pertempuran di Banda Neira dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita ingat, ketika ini hukum internasional kala itu tuh di masa kolonial, ketika kapal dagang membawa meriam, membawa pasukan di kapal itu untuk tujuan keamanan perjalanan pulang pergi, itu dibolehkan. Tetapi ketika turun menggunakan senjata, itu sifatnya sudah bisa diperangi. Contohnya Belanda ketika datang berperang melawan Portugis dan sebagainya, di tempat lain juga seperti itulah. Apa yang dilakukan para penjajah ini dengan bungkusannya kolonisasi, membangun koloni di tanah yang lain, yaitu divide and rules, pecah belah dan kuasai, atau bahasa Belandanya divide et impera. Mereka itu mau memonopoli perdagangan, tetapi karena merasa terhambat oleh kerajaan-kerajaan yang ada vasal, kemudian mereka mengadu domba. Yang dibantu kemudian akan menjadi raja boneka. Jadi tetap bentuknya penjajahan. Ini hanya kata-kata manis Belanda untuk tidak disebut sebagai penjahat. Contoh, kenapa Belanda mengakui kedaulatan RI 1950? Padahal kita proklamasi 1945. De facto de jure kita kuat, Belanda nggak mau mengakui. Karena apa? Pada tahun 47 dan 49 mereka melakukan kelas pertama dan kelas kedua atau aksi militer. Tetapi mereka menamakannya apa? Aksi polisi. Hanya untuk mengurus ekstremis-ekstremis yang memberontak, membuat keonaran, tidak membuat keamanan. Itu mereka nyebutnya aksi polisi. Artinya hanya polisi, bukan militer. Padahal faktanya militer yang masuk. Nah, inilah kebohongan Belanda dipakai oleh Paul Zong. Belanda datang tidak untuk menjajah Indonesia. Gus Rumail juga begitu. Pemerintahan sah adalah Belanda. Jadi ini hanya permainan kata-kata. Ketika orang datang, pernah nggak lihat bahwasanya pribumi itu dianggap sejajar dengan Belanda? Nggak ada. Yang ada pertama Belanda dan Eropa, kelas 1, kelas 2 Cina dan Arab, kelas 3 baru pribumi. Bahkan Bung Karno marah banget ketika jalan lihat plakat Verboden voor Hunden und Inlander, terlarang bagi anjing dan pribumi. Ini kata anjing didahulukan, marah besar itu Bung Karno dalam hatinya ya. Artinya apa? Kalau dia tidak menjajah, nggak mungkin ada kelas 3 strata ini. Jadi itu dibuktikan dengan fakta. Kalau mau bicara fakta begitu. Tapi kalau permainan kata-kata, Belanda padahal kejahatan perang semua itu diadilinya di Den Haag, Pengadilan Internasional HAM di Den Haag. Mereka meloloskan diri supaya tidak dicatat sekejam pasukan Jerman ketika masuk menjajah negara-negara Eropa. Maka mengakui Indonesianya 1950. Berapa banyak korban gerbong maut antara Kerawang Bekasi, Westerling, Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat, di Sulawesi. Jadi pada intinya ini hanya permainan kata-kata. Gitu moderator, standby. Oke. Jadi pasca perang Diponegoro 1825, 1830, Belanda itu kan nyaris bangkrut dan negerinya itu terpecah belah menjadi Belgia, Luxembourg dan juga sebagian dicaplok oleh Prusia Jerman. Belum lagi peperangan di Aceh, di mana dan perang-perang di seluruh penjuru Kesultanan di Nusantara.
Nah, oleh karenanya pada tahun 1832 si Belanda ini mendatangkan imigran yaitu Utsman bin Yahya. Untuk apa sih? Ya kan? Ya untuk agar masyarakat Nusantara pada waktu itu menahan perlawanannya terhadap Belanda. Kan begitu. Jangan kemudian karena ada embel-embel ngaku cucu Nabi sehingga dia dijadikan mufti. Ya, fatwa yang jahat yang saya tadi itu haram, mengharamkan pemberontakan terhadap Belanda, seolah-olah Belanda adalah pemerintahan yang sah. Kan padahal kapan dia diangkat oleh masyarakat Nusantara, dia sebagai penguasa di Nusantara? Tidak ada seperti itu. Itu dari saya, host. Dan ada lagi mufti juga yang itu di Jawa Timur ya, Ismail bin Abdul Alatas. Itu juga masuk bagian dari antek Belanda. Ini gimana dalam doanya itu agar Belanda terus menerus menjajah di Indonesia. Itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Untuk yang di bawah jangan lupa tap dan secara serempak ketik angka 1 ya. Untuk yang di bawah serempak ketik angka 1. Oke, silakan teman yang lain, bahwa dari Labi-Labi tadi udah tersirap kata bahwa Belanda itu bukan penjajah. Silakan, monggo yang lain untuk bernarasi. Ya, terus angka 1 udah keluar. Boleh saya sambungkan, moderator? Boleh, lanjut. Ketika Sultan Hasanuddin sedang berjuang, ketika Cut Nyadin sedang melawan, ketika Patimura menjadi korban, ketika Diponegoro ditangkap dan dipenjarakan, ketika Sentot Prawirodirjo diburu kemana dia pergi, bahkan sedikit kata sesama muslim ketik pun angka tidak 1, terucap. teman-teman yang di bawah ketik angka 1. Oleh siapa? Oleh yang mengaku sebagai cucu Nabi. Siapa itu? Utsman bin Yahya. Bahkan apa yang dikatakan, jangan melawan Belanda. Bagaimana kita sudah mengetahui siapa Sultan Hasanuddin? Beliau Duriah Wali Songo. Beliau juga keturunan dari Sunan Gunung Jati. Sedang melawan. Bahkan Pati Unus dari kerajaan Demak yang kerajaan muslim juga. Bahkan dinarasikan sejarah itu dibelokkan hari ini bahwa Belanda bukan menjajah. Ini ngeri. Mau masih tidur, masih tetap tidak bangun juga kalian? Masih tetap berprasangka baik juga? Saya heran sama kalian semua. Dari awal ketika urusan nasab dan nasib bodoh amat. Tetapi ketika sejarah sudah dibelokkan, ini bentuk penjajahan terhadap bangsa kita sudah dimulai. Bahkan ini lebih berbahaya dari penjajahan Belanda sebelumnya. Kalaulah sebuah bangsa dibelokkan sejarahnya, dihancurkan sejarahnya, maka akan runtuh bangsa itu. Itu sudah terjadi. Palestina contohnya. Dengan narasi bahwa Yahudi itu memiliki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan. Dari klaim itu, mengklaim bahwa bangunan-bangunan sejarah itu milik Yahudi di sana. Bahwa memiliki sejarah bahwa tanah itu adalah tanah nenek moyangnya. Maka dikuasailah Palestina, dibantai ribuan rakyatnya. Bahkan jutaan. Apakah kita masih diam ketika sudah melihat seperti itu? Kita orang yang waras, kita punya pemerintahan yang sah. Kenapa kita tidak meminta pemerintah untuk membuka sejarah seluas-luasnya,
membuka data sebanyak-banyaknya, informasi ke seluruh masyarakat bahwa arsip nasional tidak pernah dibelokkan. Jadi nanti tidak ada klaim dari manapun ketika fakta sejarahnya ada. Mau narasi seperti apapun, toh sejarahnya Belanda memang menjajah. Dan ini sudah mulai dibelokkan. Masuk akal atau tidak? Silahkan Anda berpikir sendiri. Kalau saya katakan ini sudah mulai bentuk pengaburan sejarah. Terima kasih. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Bang Labi-Labi. Bang Labi-Labi, saya tanya dulu, Bang Labi-Labi orang Indonesia diam di Indonesia sekarang? Gantian dulu Bang, saya yang nanya Bang. Ya, baik. Saya tanya dulu sebelum dilanjutkan dengan narasi. Saya ingin tahu dulu, saya mau tanya Bang sama Labi-Labi orang Indonesia. Sebentar. Bang Labi-Labi orang Indonesia. Saya orang Ya. Kalimantan. Asli orang Indonesia. Asli Kalimantan. Oke, tinggal sekarang di Kalimantan ya. Oke, orang Indonesia. Baik, apa yang akan dinarasikan Bang Labi-Labi? Saya mau nanya Bang moderator. Tolong deskripsikan kepada saya apa itu penjajah. Sudah? Dah, itu aja. Deskripsikan sama saya. Baik. Bagaimana penjajah? Baik. Oke, baik. Kita akan pilah dulu antara yang kerjasama dengan penjajah. Kalau kerjasama ada sebuah MOU, kesepakatan yang dibangun. Tapi kalau Belanda atau ya sebentar dulu, saya narasikan dulu prolognya, ya kan? Saya prolognya dulu. Kalau kerjasama itu adalah yang dibangun berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau penjajahan seperti Belanda dan Jepang, mereka datang menguasai Indonesia dengan persenjataan, dengan pemaksaan, tidak dengan kerjasama, tapi pemaksaan. Bangsa Indonesia banyak dikorbankan, yang melawan dibinasakan. Itu yang terjadi. Banyak pahlawan bangsa pribumi yang menjadi korban akibat kebiadaban dari para penjajah. Nah, penjajah ini definisinya adalah datang secara paksaan menguasai sebuah tempat. Udah. Boleh belum saya ngomong? Jadi kan Anda bilang tadi dia menguasai suatu tempat dengan paksaan kan? Penjajah itu kan? Iya kan, tadi Anda ngomong gitu kan? Iya, betul. Oke, sekarang gini. Dalam sejarah itu banyak suksesi di setiap kesultanan yang minta bantu dengan Belanda. Dia mau ganti rajanya, mengkudeta raja, minta bantu raja. Minta bantu sama Belanda tadi. Lalu terjadilah kerjasama dengan Belanda, dengan imbalan Belanda minta satu wilayah dari kesultanan tersebut. Ada nggak sejarah itu? Sudah? Ada kan? Ada kan sejarah itu? Sudah. Ya sudah, saya jawab dulu atau gimana? Ya sudah. Oke. Jawab. Ada Di negara sejarah kita. itu? Oke, sebentar saya jawab. Di negara kita dikenal dengan adanya pengkhianat. Kesultanan, kerajaan-kerajaan ada yang melawan Belanda dan ada yang bekerja sama karena ada tekanan-tekanan yang dibangun, sehingga bisa dikatakan talukan daripada Belanda. Mereka berkhianat bersama dengan Belanda. Tetapi kalau kerajaan-kerajaan yang masih memiliki kebangsaannya pada saat itu tidak mau kerjasama dengan Belanda. Dan itu secara sejarah banyak kerajaan yang berperang dengan Belanda, tidak mau atau tidak menerima Belanda di wilayah kerajaannya. Itu fakta sejarah. Banyak kerajaan yang melawan Belanda, betul? Bang, dalam sejarah kerajaan Mataram tuh ada satu anak pangeran itu mau mengkudeta raja. Dia minta bantu Belanda, Bang. Ada itu sejarahnya. Contoh nah, itu yang anaknya mau mengkudeta itu penjahat, bukan? Tunggu dulu.
Tunggu dulu, belum habis. Kirain saya ngomong dari potong. Saya mau kasih contoh. Contoh. Ini Ya, silakan. kisah dari sejarah antara Bugis Goa dengan Bugis Makassar. Antara Arung Palaka dengan Hasanuddin. Arung Palaka dianggap orang Makassar pengkhianat Belanda, sekutu Belanda. Tapi buat orang Bugis Goa, mereka Arung Palaka itu pahlawan karena membebaskan Goa daripada penjajahan Makassar dengan bantuan Belanda. Begitu juga di Jawa juga ada. Dia mau naik mengambil tahta tadi, minta bantu Belanda. Ada. Jadi Belanda itu membantu dengan kesepakatan, aku minta wilayah kau. Diserahkan. Apa di semua diambil sama Belanda? Enggak. Kesultanan dibiarkan, dibebaskan untuk mengatur rakyatnya, Sudah. mengatur pemerintahannya. Sudah. Sampai kerajaan-kerajaan Sudah. dulu tuh udah kaya-kaya semua. Dah. Sudah. Oke. Itu ada bahasa Dah, sekutu. dah. Artinya kalau bersekutu dengan penjajah, apakah mereka bukan menjadi antek-antek? Makanya ada kalimat kata antek-antek. Ya. Antek-antek yang membantu Belanda itu antek-antek. Kemudian ada pengkhianat. Nah, mereka yang bersama dengan Belanda itu untuk memuluskan penjajahan daripada pihak Belanda, cara menguasainya. Tadi juga ada narasi bahwa akhirnya dikasih kekuasaan wilayah. Itu kan penjajahan, menjajah dengan pola seperti itu. Ada yang dirugikan, ada pihak yang dilawan akibat adanya minta bantuan ke Belanda. Dilawanlah oleh Belanda dan pihak yang bersama Belanda menyerang kepada pihak lain. Itu penjajahan loh. Ada juga kerajaan yang melawan Belanda, tidak mau bersekutu. Saya menurut pengajaran saya waktu sekolah ada di Aceh. Aceh itu Serambi Mekah di sana tidak pernah dijajah oleh Belanda. Itu yang menurut saya diketahui itu. Karena apa? Mereka di sana itu selalu melakukan perlawanan. Pahlawan-pahlawan di sana melakukan perlawanan karena tidak mau dijajah. Nah, kalau yang mau kerjasama dengan Belanda itu namanya antek, itu pengkhianat, sama aja dengan Belanda. Begini, Bang moderator, dari tadi Bang Labi-Labi kan, dari tadi Bang Labi-Labi, kita mengingat begini, Sultan Hasanuddin itu kalau memang menurut kita saat ini sudah mengetahui bahwa beliau juga duriah Nabi. Beliau sudah garisnya sudah tidak terbantahkan sampai ke atas itu adalah Sunan Gunung Jati. Tetapi begini, dibantai oleh Belanda yang dibantu oleh Mufti Batavia. Mohon maaf, ini juga kita membela cucu Nabi kita. Jadi Bang Labi-Labi ini sudah mengabaikan izin dulu Bang penyair. Izin dulu, cucu Nabi ada yang dibantai barangkali dalam peperangan itu. Sebentar, Bang dalam penyair. peperangan Indonesia Bang penyair. ada cucu Nabi yang dibantai. Oke, Bang penyair sebentar, Kita izin tidak akan membiarkan interupsi. ini sejarah. Iya, sebentar interupsi. Aduh, udah keluar. Oke, saya mau naikkan dulu. Silakan lanjut, Bang penyair. Iya, karena mohon maaf, ini kita juga membela cucu Nabi yang menjadi korban keganasan Belanda di Indonesia. Yang sudah nasabnya sudah jelas, dan yang membantu Belanda adalah orang yang mengaku sebagai cucu Nabi kelompok Ba'alawi, yaitu Utsman bin Yahya itu. Ini mohon maaf, mau dinafikan atau tidak dinafikan, terjadi itu peperangan, dan yang menjadi korban juga itu adalah duriah daripada Sunan Gunung Jati. Mau dibawa kemana ketika sejarah kita sudah dibelok-belokkan seperti ini? Jadi kita tidak akan pernah kompromi dengan apa yang dikatakan beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Itu mengatakan siapapun yang berkompromi dan bekerja sama dengan Belanda, menjadi antek Belanda, dia adalah pengkhianat bangsa ini. Itu saja. Izin moderator, saya menambahi terkait dengan definisi penjajah. Penjajah itu adalah pihak atau negara yang melakukan penjajahan atau bisa dikatakan sebuah tindakan yang menguasai
mengeksploitasi atau mengatur wilayah bangsa lain tanpa persetujuan atau keinginan dari penduduk asli wilayah tersebut. Penjajahan biasanya melibatkan kekuatan militer, ekonomi, politik untuk memaksakan kekuasaan, mengendalikan sumber daya alam, dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang dijajah. Penjajahan ini seringkali dilakukan oleh negara atau kerajaan yang lebih kuat terhadap bangsa atau wilayah yang lebih lemah. Definisi ini saya ambil dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 Zaman Kolonial. Ya, itu juga ada buku yang ditulis oleh Pramudia Anantatur, namanya Bumi Manusia. Memang ini buku yang bertuliskan novel, tapi memang ini adalah menggambarkan kehidupan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ada juga buku yang terakhir, Kolonialisme dan Modernitas oleh Benedict Anderson, ya, tentang definisi terkait dengan penjajahan. Maka kolonial Belanda yang di Indonesia itu sekali lagi bukan menguasai, bukan sebagai pemerintah yang sah, tapi memang dari definisi penjajah itu sendiri jelas bahwa Belanda adalah penjajah, bukan pemerintah yang sah di Nusantara pada waktu itu. Terima kasih. Oke, kembalikan ke moderator. Oke, siap. Sebelum saya sapa Tengku, nanti saya akan ini dulu, simpulkan dulu bahwa penjajah sudah dijabarkan apa itu definisi penjajah secara gamblang. Maka saya akan tarik kembali kepada tema yang di atas mengenai apakah Ba'alwi ada seorang pahlawan atau ikut berjuang dalam kemerdekaan. Perjuangannya siapa, Habib, Kabib atau Ba'alwi, nah namanya yang menjadi pahlawan. Itu dulu, nanti kita kembalikan. Saya sapa dulu Tengku. Selamat pagi Tengku. Pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kita kembalikan dulu ya. Habib mana yang menjadi pahlawan Indonesia? Tolong disebutkan itu Bang Labi-Labi biar kita tidak melebar. Karena penjajah tadi sudah disebutkan definisinya. Gitu. Habib yang Silakan. menjadi pahlawan Indonesia itu Usman bin Yahya, DNID. Terus musuh. Ya kan? Udah jelas bilang tadi, Pangeran Syarif Hamid Al-Qadri, angke itu fakta. Main ke keramat angke makanya. Enggak, sebentar. Kalau DNID Usman bin Yahya pahlawan gitu ya? Saya nggak bilang itu, saya bilang Syarif Hamid Al-Qadri. Kapan dia berantem angke sama Belanda? Syarif Hamid Al-Qadri itu kapan perang sama Belanda? 1825 di masa Penogoro. Berapa orang Belanda ditembak sama dia? Kau nanyanya kayak orang bego. Izin dulu. Ini untuk memperjelas ya. Apakah yang dimaksud itu Sultan Hamid Al-Qadri? Yang namanya kalau dia perang sama Belanda kan perlu ditanya berapa kepala Belanda yang ditembak kayak Cenyadin tuh. Ya, Cut Mutia. Kepala Belanda yang ditembak sama dia, Cekumar. Itu host, jadi itu bukan Sultan Hamid II host, itu Pangeran. Oke, lanjut bukan. Ini saya jelaskan dulu. Lanjut bukan. Ya udah saya tanya tadi Sultan Ismail keberapa, ya terserah. Yang jelas dia berantem sama Belanda kapan, berapa Belanda mati, siapa Belanda yang ditembak sama dia, kan begitu. Nah, pertanyaannya nggak jelas. Kok nggak jelas? Katanya pahlawan, gimana Yang sih? pasti dia itu berjuang. Kalau soal Berjuang ngapain? Berjuang buat nih, Aduh, berjuang supaya yang kayak dicium sama begini. Ratu Hermina.
Susah yang tadi. Enggak, itu kan Oh, itu Tengku itu menanyakan ingin kebenarannya. Kalau memang pahlawan kapan itu di mana? Karena kita nggak tahu, nggak kenal Kalau itu ada cuman- nama itu sebagai pahlawan. Kalau cuman berak doang bukan pahlawan ya tuh mah. 1825 udah Iya, jelas ngapa? tadi ngomong 1825 perang dari Saya Angke tanya, sampai ke Si Banten. Hamid Al-Qadri itu 1825 itu ngapain? Ya perang lah lawan Perang lawan Belanda. siapa? Itu Belanda. keterangan itu Bang Labi-Labi dalam buku Perang sejarah apa? apakah? Ada nggak bukunya? Nggak ada, Nggak, gue sebentar, cari. teman-teman, jangan dipotong dulu biar saya ngomong sebentar aja. Izinkan. Sok lanjut. 1825 si Hamid Al-Qadri itu ngapain, Mas? Oh, nggak jelas juga. Udah dibilang ya dia kan melawan penjajah Belanda. Iya, melawan penjajah Belanda sendirian apa punya pasukan? Makanya pergi ke makam keramat Angke biar tahu Ngapain berapa orang ke makam pasukannya. nyari bukti? Kok bodoh kali kau? Emang Itu kamu nggak fakta. tanya sama sahibul makam? Coy, gue udah bersering ke sono, coy. Gue orang Terus lu sono, ketemu sama siapa di coy. makam? Ditanya aja nggak jelas lu, nanya lu. Nah, kamu kan tanya suruh kita ke makam ke Angke. Terus Kan lu kuncinya udah pernah ada kesana, di ya situ. wajar Kan gua nanya, kuncinya, lu ketemu siapa di sono? kuncinya kan ada di situ. Lah kuncennya kapan? Ngapain itu kuncen? Ngapain kuncen? Lu tanya sama kuncen. Goblok lu, pertanyaannya nggak jelas lu, host. Host, ini pertanyaan orang Iya nggak jelas lu. tercatat di dalam buku apa? Jadi, Jangan kemana-mana. pengakuan kuncen dong yang dijadikan dasar referensi, tapi harus ada dalam buku sejarah ini gitu. Yang mampu jawab kebenaran tapi bilang orang nggak jelas. Ini Coy, gua nanya ini sejarah. si Hamid Dan dulu Al-Qadri tahun lu mah nggak jelas, lu itu mah nggak jelas, ngapain? lu mah nggak jelas udah, nggak jelas lu mah. Loh, kok bilang gua nggak jelas? Ya udah, Gua kan nggak pengen jelas. jelas karena gua nggak jelas. Lu tanya lagi ngapain? Ini bego aja lu ketahuan dia pejuang, lu Iya, tanya kan jelas. ngapain? Pertanyaan gua lagi Bodoh. ngapain dia 1825? Iya bawa perang lah, goblok amat sih. Siapa? Masih goblok aja ini orang. Bang, tunjukkan bukunya, Lah, iya, Bang. gua goblok gua nanya. Jangan ada bahasa-bahasa goblok, seperti kebanyakan nanya itu doang. Bang Labi-Labi. Bukan. Anda harus menunjukkan buku sejarahnya bahwa yang Anda sebutkan itu di dalam buku Sekarang sejarah. begini, Bang. Dia berjuang Bang, melawan Bang. anu. Ada nggak dalam buku apa itu? Tunggu dulu. Biarin saya ngomong dulu. Iya, gua Enggak, tunggu dari tunjukkan tadi, dulu. gua tunggu. Tunjukkan Bang, dulu buku kalau sejarahnya di mana itu diterangkan bahwa dia itu yang tadi disebutkan, Syekh apa itu? Ya. Angke katanya. Ya, Bang. itu di makam Angke itu berdasarkan daripada kuncen, keterangan kuncen atau ada buku nanya sejarahnya. sama ahli makom. Bang Riki kuncen itu dia pakai ilmu ini ilmu ngomong sama orang mati, Aduh. ilmu ngomong sama dikubur, pakai jurus pakai Ini mudah. diskusi Dia nanya apaan sama kayak begini? Ratu Angke, itu si Hamid Al-Qadri ikut perang sama Belanda apa orang? Kata pakai ilmu terowongan. Katanya Aduh. ikut tahun berapa? 1825. Ngapain lawan Mau Belanda? diskusi Gitu kan? apa? Stand up komedi nih. Iya Sebentar, karena Tengku. Anda Bang, inginnya sampean tunjukkan asumsi. bukunya. Coba tunjukkan bukunya dalam buku sejarah apa Yang itu saya- yang Anda sebutkan. Ya. Bang, ini saya Jadi jelasin dulu. di bukunya Aminah ini Jufri ini bahwa Hamid Al-Qadri itu malah menjadi ajudan Ratu Belanda. Itu Sultan Hamid II, Bang. Loh, Bukan kok Sultan Hamid II? Kamu udah baca bukunya apa belum? Aduh. Ada, tunjukkan Ya udah, bukunya, ini coba. Sultan Hamid yang Dengerin, mana? dengerin, Ini dengerin, Sultan dengerin. Hamid yang mana? Ditulis dalam Ini buku gua apa boleh coba? masuk, boleh masuk. Masuk, Ceritain masuk, tentang masuk. Tubagus Angke boleh sedikit. 30 Boleh, detik masuk, ya masuk. izin ya. Oke. Ya, Jadi oke. tadi gue kiranya juga Sultan Hamid II, tapi udah dijawab lebih bukan. Oke, betul. Bukan. Lalu gue cari referensi Tubagus Angke itu, ya nanti garis leluhurnya kepada Kesultanan di Banten. Beliau ditunjuk menjadi panglima untuk melawan Portugis dan Belanda itu oleh Sultan Banten. Beliau ini bukan Ba'alawi, tapi nasabnya sambung ke Sunan Gunung Jati. Yang lu maksud yang makam
Di itu bagus angke bukan? Gue pernah lewat tapi gue nggak pernah masuk ke situ. Nah, Itu masuk bukan. bang, masuk bang, Betul, ya? ziarah bang, masuk Nah, ziarah ke situ. Jadi belum biar pernah gue. jelas. Tapi kembali ke pertanyaan gue, dari mana lo klaim bahwa dia Ba'alawi? Dia zuriatnya masuk ke zuriat Wali Songo, dipilih menjadi panglima perang melawan Portugis dan Belanda oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau Sultan Hasanuddin jangan ketuker sama yang Makassar, Sulawesi. Ini Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten, makanya diberi gelar Tu Bagus. Itu nggak ada Ba'alawi, hubungannya nggak ada. Lu bertanggung jawabin sekarang dari mana dia lu klaim Ba'alawi. Lanjut. Kan gua bukan bilang tuh bagus angkenya, tapi di makam tuh bagus angke. Tadi yang gua bilang di makam tuh bagus angke. Kan tuh Iya, bagus di makam angkenya. itu ada 11 makam, yaitu para Nah. pengikutnya. Dia bawa pasukan, ditempatkan di Indramayu, lalu sebagai ulama juga mensiarkan Islam bersama 11 panglima perangnya. Beliau sendiri, tuh Bagus Angke ini, Angke itu kan nama sungai, sejarahnya sungai Angke nih teman-teman yang di luar Jakarta. Itu ada dua menurut ahli sejarah. Yang pertama bahasa Tionghoa artinya merah karena dulu Belanda memetongkan kurang lebih 10.000 rakyat Tionghoa pada saat itu, kemudian mayatnya dibuang sehingga jadi merah, disebut Kali Angke. Kemudian yang kedua, Angke itu artinya sungai yang dalam menurut Babe Ridwan Saidi, sejarawan Betawi. Tetapi kembali kepada topiknya, bahwa tuh Bagus Angke ini bukan Ba'alawi, bukan. Ya, dia keturunan zuriatnya masuk kepada Sunan Gunung Jati. Dia diminta bantuannya oleh Kesultanan Banten membantu kerajaan Islam Demak untuk menggempur Portugis, lalu menggempur Belanda dari wilayah Sunda Kelapa atau yang kita kenal Jayakarta, kemudian Jakarta sekarang. Tapi dulu pelabuhannya Sunda Kelapa, masih ada pelabuhannya juga itu, kapal-kapal kayu masih banyak di Sunda Kelapa. Jadi nggak benar bahwa Tu Bagus Angke adalah Ba'alawi. Ini klaim-klaim sepihak dari Ba'alawi. Bang, tadi saya tidak mengklaim tuh bagus angkenya, tapi di makam tuh bagus angke itu ada Sarip Hamid Al-Qadri. Oke, berarti sama dengan di makam Sunan Bonang. Sunan Bonang tidak diklaim Ba'alawi, sekarang nggak berani. Dulu Wali Songo itu Ba'alawi semua. Ternyata kebohongan. Gini Di aja, situ Bang. ada makam-makam bernamakan Habib Anu. Apakah mereka bagian dari Sunan Bonang? Kan nggak ada. Gini aja bang. Abang pergi sendiri ziarah. Itu Nggak kuncinya itu. usah. Pertanyaan gue ngapain itu Ya, ada nggak usah. makam di samping. Izin, Bang Acong izin. Saya urut dulu sebentar. Saya urut dulu pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan. Bang Labi-Labi di Tu Bagus itu, di Angke itu, di makam Angke itu ada namanya Sarip Sultan Hamid Al-Gadri, betul? Bukan Sultan Hamid, Sarip Siapa? Hamid. Sarip Hamid, boleh. Beliau Ada bukan di sana Sultan. Sarip Hamid, betul? Oke, Ada. Sarip Hamid ada makamnya di sana. Ada. Betul. Oke, baik, nggak apa-apa, kita ikutin. Kata Bang Labi-Labi di sana ada makam Sarip Al-Hamid. Sarip Al-Hamid ini Habib atau bukan? Ya kan diyakini orang Al-Qadri itu habaib. Karena marganya Al-Qadri. Itu di sana di makamnya tertulis Al-Gadri? Ada. Oke, nggak apa-apa. Oke, Al-Gadri itu Habib kata menurut Bang Labi-Labi. Nah, Bang Labi-Labi tahu dia Habib ikut berjuang tahun 1825 atau berapa itu tahunya dari siapa? Bang, di situ kan cagar budaya dituliskan di papan cagar budaya itu keterangannya, perjuangannya. Itu ada masjid tua di situ markasnya. Di situ bukan cuma beliau, di situ orang Cina juga banyak. Iya. Kalau sejarah itu harus tercatat juga di dalam buku sejarah apa. Bang, Nah itu ada nggak? Ya Abang tahu nggak bahwa sekarang makam-makam sudah dipelintir-pelintir? Bang, tunggu dulu. Cerita sejarah yang dituliskan, dipelajari di sekolah tuh nggak semua ditulis, Bang. Sejarah contoh, sejarah Pulau Penyengat itu nggak pernah ditulis. Ada diceritain di sejarah di sekolah.
Oke, itu yang ditulis di sana, abang tahunya Raja Haji siapa Ali. yang menulis di sana? Raja Haji Abang Ali, tahunya ada siapa nggak yang menulis di sana? Enggak, di angket tersebut siapa yang menulis di sana? Itu udah sejarah bang dari zaman dulu. Iya, siapa yang menulisnya? Menulis Apakah siapa? bukan Habib bin Yahya, Lutfi bin Yahya yang membuat makam-makam palsu? Bukan, jauh Siapa itu yang menulis? itu. Abang Ya, cari siapa yang sendiri menulis? di arsip, cari sendiri di arsip lah. Kalau di arsip ada, berarti di dalam buku sejarah juga ada. Buku sejarah tuh yang diceritakan sejarah perjuangan Indonesia tuh nggak semua, contoh banyak. Raja Haji Ali di Pulau Penyengat ada ditulis di sejarah Indonesia. Sejarah ini kan nggak Ya. semua tertulis, ada yang diceritakan. Ya, berarti kalau tidak tertulis, tidak diakui dong oleh negara. Itu kan klaim negara, tapi faktanya Raja Haji Ali Bang Hos. itu Bang Hos. perjuang. Iya, 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 Mohon maaf, iya. mohon izin Bang Moderator. Bang Iya, Labi-Labi silakan. tadi mengatakan bahwa Belanda bukan menjajah. Definisi kata menjajah saja sudah dikaburkan. Tadi saya berpikir bahwa apakah melawan Belanda itu membawa pasukan, berapa jumlahnya, dari asal mana, daerah mana beliau hidup, punya nasab ke apa, tinggalnya aslinya tadinya di mana? Kan ada riwayat hidupnya Siapa nih? orang itu. Ya tadi saya Syarif Hamid. Nah, itu orang mana? Syarif Hamid itu anak dari Sultan Abdurrahman Pontianak. Beliau lari dari Pontianak karena nggak setuju dengan orang tuanya. Beliau berjuang ke Jakarta, perang di Jakarta. Disitulah beliau tuh medan pertempurannya dari Angke waktu zaman geger pecinan itu, dari Angke sampailah ke Banten. Konon di Banten itu dikenal dengan Kiai Maja. Oleh Belanda. Beda. Belum habis. Konon. Ini Belum habis saya cerita nih. Saya boleh cerita lagi nggak? Terus. Iya, Nikmati aja jadi cerita kayak gitu. Pangeran Syarif Hamid itu orang Pontianak, berjuang di Jakarta. Dia berperang dan titik peperangan dia itu dari Angke sampai ke Banten. Di situ pasukan dia orang Cina, orang Habaib, orang pribumi yang lain juga banyak. Di situ di makam itu dibagi dua, yang sebelah belakang masjid itu ada Habaib, orang-orang pribumi, yang depan masjid itu orang-orang Cina, mualaf. Di masjid di makam Berarti Angke. posisinya sama saja dengan santri yang membunuh Jenderal Malabi di Surabaya mungkin. Seperti itu heroiknya, atau cara meninggalnya gimana? Maksudnya waktu meninggal karena sakit atau ditembak Belanda atau dieksekusi? Meninggal sakit Kan beliau. ada ceritanya. Sakit. Ada ceritanya. Sakit. Enggak, meninggalnya itu dia kenapa? Meninggalnya? Sakit. Oh, sakit. Berarti tidak dalam pertempuran. Tapi sebelum sakit dia bertempur. Sama ke Jenderal Sudirman. Kalau saya Jenderal ingin Sudirman tahu itu meninggalnya ceritanya, sakit. bukunya ada nggak? Cari aja bang lah. Enggak, itu abang gitu, abang Bang? menceritakan begitu